Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Saluni. Saya dari kelas 5A PGSD dengan NIM 151421012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Yang pertama ada media pembelajaran. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila yang artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, Gerlach dan Eli pada tahun 1971 mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang kedua, unsur-unsur dalam media pembelajaran. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik, yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi, akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta kebalikannya. Yang ketiga ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran dengan spesifikasinya masing-masing. Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad merumuskan langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan alam maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembahasan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan atau daftar perilaku. Yang kelima, menuliskan naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat, tujuan pembuatan
narasi, proses editing, dan diuji coba. Langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Menurut Dr. Rahmat PhD 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat sketch atau storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang ke-10, penyuntingan. Yang ke-11, uji coba jika mungkin dilakukan. Yang keempat, manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton pada tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara beragam. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh peserta didik lain. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan, mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara peserta didik dimanapun berada. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pembelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat peserta didik. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik dan merangsang peserta didik beraksi baik. Yang ketiga, proses pembelajaran interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik. Namun, dengan media guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif tetapi juga peserta didiknya. Baik,
Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.